Kembali lagi bersama Ngip Radio. Iya. Saluran yang akan membuat saudara-saudara memperoleh kisah-kisah atau cerita mistis, amis, klengis yang membawa suasana mistis lebih dalam tentunya di acara Ngocem Ngomong Ngecembek. Halo, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga tetap dalam kebahagiaan dan sehat selalu ya. Tetap stay tune terus ya di dalam acara kami. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan cerita-cerita seru, mistis, amis, klengis lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar saudara-saudara sekalian, terutama ngiyip mania dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan bahagia, serta berlimpah rezeki yang banyak dan berkah. Cerita kali ini datang dari salah satu seorang buruh tani di area pabrik gula Comal Baru, atau tepatnya bekas pabrik gula ya di Comal Baru. Sebelum kita memasukkan cerita, alangkah baiknya kita tahu sejarah awal mula pendirian pabrik gula Comal Baru. Pabrik gula Comal Baru didirikan pada tahun 1857. Pabrik gula Comal Baru sempat dibeli oleh pengusaha Belanda, yaitu John Frederick Johan Theodor van der Wijk pada 1872. Pasca kematian van der Wijk pada tahun 1874, operasional pabrik dilanjutkan oleh saudara-saudaranya dan menunjukkan Samuel Cornelis van Mussenbroek sebagai administrator. Peran sosial ekonomi. Pabrik ini memegang peran penting dalam perkembangan sosial dan ekonomi di wilayah Pemalang, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian tebu di daerah Ulu Jami dan Comal. Masa kejayaan dan penutupan pabrik gula Comal Baru mengalami masa kejayaan sebagai penghasil gula utama sebelum akhirnya mengalami kemunduran dan dinyatakan pailit pada tahun 1970. Dan kondisi saat ini, bekas bangunan pabrik kini sebagian besar telah rata dengan tanah, dengan menyisakan ikon berupa cerobong asap tinggi dengan kawasan wisata. Kawasan bekas pabrik ini sempat memiliki fasilitas penunjang seperti kolam renang, taman, dan lapangan olahraga atau tenis atau badminton yang diresmikan sebagai tempat rekreasi pada 3 Januari tahun 2008 kemarin ya. Meskipun kini kondisinya sudah tidak terurus kembali. Oke, saudara-saudara sekalian, langsung saja kita bawakan ceritanya. Cerita ini datang dari saudari atau dari Ibu Harni. Ibu Harni tinggal di Desa Pesucen,
Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Langsung saja kita berikan judul Ular Penunggu Pabrik Debu Comal Baru. Suatu pagi, Ibu Harni melakukan aktivitas bertani atau buruh tani di salah satu sawah warga yang bertepatan di dekat pabrik gula Comal Baru atau bekas pabrik gula Comal Baru. Waktu itu angin berhembus pelan di sekitar pabrik gula tua yang sudah lama terbengkalai. Bangunannya gelap, berkarat, dan dipenuhi semak liar. Warga sekitar jarang berani mendekat, apalagi saat malam tiba. Katanya ada sesuatu yang tinggal di sana. Apa ya? Ibu Harni nekat masuk ke area pabrik bersama dua temannya, Warni dan Kona, sebut saja mereka. Mereka ingin membuktikan kalau cerita-cerita itu cuma mitos. Paling cuma ular biasa atau suara angin, kata Kona sambil menyalakan senter. Begitu mereka masuk, suasana langsung terasa aneh. Udara dingin dan suara gemeresik seperti sesuatu bergerak di antara tumpukan tebu kering yang tersisa. Bau manis tebu yang sudah membusuk bercampur dengan aroma tanah basah. Saat mereka berjalan lebih dalam, tiba-tiba terdengar suara berat, seperti sesuatu menyeret tubuhnya di lantai. Ibu Harni menghentikan langkah sambil berucap, "Kalian dengar itu?" Belum sempat menjawab, Konah menyorotkan senter ke arah gudang tua. Cahaya itu menangkap sesuatu yang membuat mereka membeku. Seekor ular sangat besar. Tubuhnya sebesar drum, dengan sisi gelap yang tampak menyelinap atau mengkilap di bawah cahaya senter. Matanya menyala samar, seolah memantulkan cahaya dari dalam dirinya sendiri. Ular itu melingkar di antara mesin-mesin tua, seperti sedang menjaga sesuatu. "Ini bukan ular biasa," bisik Konah dengan suara gemetar. Tiba-tiba kepala ular itu perlahan terangkat. Matanya menatap langsung ke arah mereka. Lalu terdengar suara seperti bisikan, tapi bukan dari mulut siapapun. Warni panik. "Kita harus keluar sekarang." Mereka bertiga langsung berlari, tapi langkah mereka terhenti ketika pintu keluar yang tadi terbuka sekarang tertutup rapat. Suara ular itu semakin dekat. Ibu Harni menoleh dan melihat tubuh besar itu bergerak cepat, jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Lantai bergetar setiap kali tubuhnya bergeser. Dalam kepanikan, Ibu Harni melihat sebuah
celah kecil di dinding yang sudah retak. "Lewat sini." Mereka bertiga memaksa masuk satu persatu. Saat Ibu Harni hampir keluar, ia sempat menoleh ke belakang. Ular itu berhenti tepat di depan celah, menatapnya. Matanya tidak lagi terlihat marah, tapi seperti memperingatkan, "Jangan kembali." Ibu Harni keluar dan mereka bertiga langsung berlari tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya mereka menceritakan kejadian itu ke warga, tapi yang membuat mereka merinding, seorang kakek tua hanya mengangguk pelan. "Itu bukan ular biasa," katanya. "Itu penunggu pabrik, sudah ada sejak dulu," katanya. "Dulu pabrik itu dibangun di atas tempat keramat, dan ular itu menjaga sesuatu yang tidak boleh diganggu. Sejak malam itu, Ibu Harni dan teman-temannya tidak pernah berani mendekat lagi. Tapi kadang, saat angin malam berhembus melewati ladang tebu, warga masih bisa mendengar suara itu. Seolah sang penunggu masih ada dan tetap menjaga wilayahnya. Terima kasih telah mengunjungi dan mendengarkan kisah-kisah dan cerita pengalaman mistis di Ngiyip Radio. Sampai jumpa di kisah-kisah dan cerita pengalaman mistis selanjutnya. Bagi saudara-saudara yang mau cerita atau pengalaman mistisnya ingin kami bawakan agar didengarkan semua orang, bisa dikirim di kontak kami ya. Iya.